Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran, dan sekarang kita akan mencoba membahas tentang tanda baca yang berada di dalam Al-Quran. Baik, apa saja tanda-tanda baca yang ada di dalam Al-Quran yang pada umumnya begitu? Kita lihat di sini ada yang namanya fathah. Ini anggap saja garis yang hitam ini adalah huruf-hurufnya, huruf hijaiyah begitu ya. Nah, yang di atas ini, garis miring yang di atas ini namanya fathah, garis miring yang di bawah ini namanya kasroh. Nah, yang seperti ini namanya domah. Nah, kalau ada fathah maka bunyinya a, kalau ada kasroh bunyinya i, kalau ada domah bunyinya u. Nah, kita coba lihat contohnya. Di sini huruf hijaiyahnya adalah alif. Ini alif, ini alif, ini alif. Lalu kita kasih fathah a, maka akan berubah bacaannya menjadi a. Kalau dikasih kasroh maka akan berubah menjadi i. Kalau dikasih domah maka akan berubah menjadi u. Maka kalau kita baca menjadi a, i, u. Begitupun dengan huruf ba. Ketika ada huruf ba dikasih fathah maka tetap saja akan menjadi ba. Namun ketika dikasih kasroh maka akan menjadi bi. Lalu ketika dikasih domah maka akan menjadi bu. Begitu. Nah, itu berkaitan dengan tanda baca fathah, kasroh, domah. Begitupun dengan kita kasih dengan huruf-huruf yang lain. Misalkan kita kasih ta maka akan menjadi ta. Ketika kasih huruf ta lagi di sini, ta lagi di sini, maka akan menjadi ti. Ini akan menjadi tu. Bagaimana ketika dikasih jim? Dikasih jim, di sini huruf jim misalkan, maka akan menjadi ja, akan menjadi ji, akan menjadi ju. Begitu. Begitupun huruf dal, misalkan da, di, du. Begitu. Huruf zal, za, zi, zu. Huruf ra, ra, ri, ro. Huruf zai, za, zi, zu. Huruf sin, sa, si, su. Huruf shin, sha, shi, shu. Huruf sad, sa, si, su. Huruf dad, da, di, du. Huruf ta, ta, ti, tu. Huruf za, za, zi, zu. Huruf ain menjadi a, ai, au. Huruf ghin, gha, ghi, ghu. Huruf fa, fa, fi, fu. Huruf qaf, qa, qi, qu. Huruf kaf, ka, ki, ku. Huruf lam, la, li, lu. Huruf mim, ma, mi, mu. Huruf nun, na, ni, nu. Huruf waw, wa, wi, wu. Huruf ha, ha, hi, hu. Huruf hamzah seperti alif, bacaannya sama, a, i, u. Huruf ya, ya, yi, yu. Itu ketika huruf hijaiyah dikasih tanda baca fathah, kasroh, dan domah. Nah, lalu yang berikutnya adalah tanda tanwin. Nah, ini semuanya disebut tanwin. Ya.
Nah, ini namanya fathah tain, ini namanya kasroh tain, dan ini namanya domah tain. Nah, kenapa disebut tain? Tain itu artinya dua. Ini fathah tain, ada dua fathah, kasroh tain, ada dua kasroh, domah tain, ada dua domah. Begitu. Nah, bagaimana cara membacanya? Fathah tain itu bunyinya an, kasroh tain bunyinya in, domah tain bunyinya un. Nah, kita kasih contoh. Misalkan huruf alif, di sini ada huruf alif, lalu kita kasih fathah tain, kita kasih kasroh tain, lalu kita kasih domah tain. Bagaimana cara membacanya? An, in, un. Begitu. Kalau yang ini a, i, u, maka yang ini menjadi an, in, un. Begitu. Begitupun ketika misalkan ada huruf ba dikasih fathah tain, maka akan menjadi ban. Huruf ba dikasih kasroh tain, maka akan menjadi bin. Huruf ba dikasih domah tain, maka akan menjadi bun. Maka kalau kita baca ban, bin, bun. Begitupun ada huruf ta, misalkan di sini ada huruf ta, maka kita ganti misalkan huruf ta jadi tan, tin, tun. Huruf tha, san, sin, sun. Huruf jim, jan, jin, jun. Huruf ha, han, hin, hun. Huruf kha, khan, khin, khun. Huruf dal, dan, din, dun. Huruf zal, zan, zin, zun. Huruf ra, ran, rin, run. Huruf zai, zan, zin, zun. Huruf sin menjadi san, sin, sun. Huruf shin, shan, shin, shun. Huruf sad, son, sin, sun. Huruf dad, don, din, dun. Huruf ta, ton, tin, tun. Huruf za, zan, zin, zun. Huruf ain jadi an, ain, un. Huruf ghin, ghan, ghin, gun. Huruf fa, fan, fin, fun. Huruf kaf, huruf qaf, qan, qin, qun. Huruf kaf, kan, kin, kun. Huruf lam, lan, lin, lun. Kita ganti dengan huruf mim, man, min, mun. Kalau kita ganti dengan huruf nun menjadi nan, nin, nun. Huruf waw, wan, win, wun. Huruf ha menjadi han, hin, hun. Huruf hamzah menjadi an, in, un. Huruf ya, yan, yin, yun. Begitu kaitannya dengan fathah tain. Nah, lalu ini adalah tanda sukun atau istilah lamanya disebut tanda mati. Ini tanda mati untuk mematikan atau mensukunkan sebuah huruf. Nah, ini misalkan huruf ba-nya disukun. Kalau kita ganti, kita kasih misalkan bacaan sebelumnya ada a misalkan, maka ba sukun ini cara bacanya gimana? Menjadi ab, begitu. Lalu misalkan taknya huruf ta misalkan kita sukunkan menjadi ats, huruf tha kita sukunkan menjadi as, begitupun huruf-huruf yang lainnya. Begitu. Nah, lalu ini namanya tanda tasydid. Kalau ini tanda sukun, kalau ini namanya tanda tasydid. Maka cara membaca tanda tasydid ini adalah ditekan, begitu. Misalkan kita kasih contoh, kita tulis huruf alif, lalu di atasnya ada fathah, begitu. Maka bagaimana cara bacanya? Maka ditekan bacanya. Abba, misalkan, atau abbi, atau abbu, misalkan. Kita kasih domah misalkan ya. Nah, maka cara bacanya adalah ditekan dulu lalu disebutkan domahnya. Abbu, begitu. Abbu, begitu. Nah, misalkan kita lihat
Di sini ada gabungan antara fathah kasroh domah, fathah tain kasroh tain, domah tain, lalu juga ada huruf yang sukun dan juga huruf yang bertasdid. Kita akan coba baca. Ba, bi, bu, ban, bin, bun, bab, bab, ba. Nah, begitu cara membaca tanda baca yang berada di dalam Al-Quran. Insya Allah lain kesempatan kita akan disambung lagi dengan materi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.